Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini ya, mengenai ciri-ciri fisik kacer yang prospek, kacer yang bermental baja, anggaplah begitu ya, kacer yang bermental factor. Tapi video kali ini saya mau fokus kepada penjabaran ya, pemahaman, supaya sampean bisa lebih fokus ngutak-ngutik logikanya nanti ya. Jadi begini teman-teman, kaitannya dengan kacer yang prospek secara ciri fisik, bisa nggak kita melihat? Ada nggak kita bisa mengintip? Ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi begini teman-teman, mengenai ciri fisik saya rasa juga nggak bisa diklaim. Ayo coba kita sekarang itu berpikir secara logika, bahwasannya tentang tutorial ciri fisik kacer yang diklaim bahwasannya kacer yang bagus itu dengan bentuk kepala begini, bentuk mata begini, bentuk selap putih, bentuk ekor, postur begini. Gini loh bro, ibarat kata itu karena saya itu bakul ya, aku itu bakul rek ya, aku itu bukan orang yang punya gaco satu, punya burung bagus satu gaco, terus tak simpen apa leh? Saya itu bukan orang yang cuma punya kacer satu, punya gaco satu, dan itu pun misalkan belinya mahal, belinya jadi tak simpen untuk mempertahankan tahta, bukan. Saya bukan orang yang seperti itu. Jadi kacer itu keluar masuk sini. Nih. Oh, adik mau ikut sini. Duduk sini ya. Kopinya papa. Ya. Anakku ikut ya, Rek ya. Nah, apa ya? Dikarenakan kapasitas kacer yang ada di sini tuh keluar masuk. Jadi saya tuh bisa spekulasi luas. Spekulasiku tuh luas banyak gitu loh. Rekomendasinya juga banyak karena kacernya keluar masuk. Jadi ciri fisik kacer yang diklaim selama ini tentang bentuk kepala, bahkan mungkin paruh celala gini. Itu gini loh, Bro. Itu secara positifnya itu anggaplah sebuah sugesti untuk kita saja sebagai perawat, sugesti kita untuk perawat supaya lebih maksimal, supaya lebih serius dalam merawat burung, itu aja. Tapi untuk hasil pastinya, oh ciri fisik tuh yang begini ya begitu, enggak ada. Kita untuk tahu itu semua ya kita harus praktek. Nggak bisa bro kita klaim ciri fisik kacer tuh yang begini ya begitu. Makanya kalau ada orang tanya seperti itu, jawabanku simple, ya feeling aja. Berdasarkan feeling kita feeling yang seperti apa, kita feeling yang bagaimana. Kalau misalkan di antara kacer ombyoan, di antara kacer di sangkar ombyoan kotak-kotak ya, satu banyak kacer, banyak pilihan, kamu feeling yang mana? Ya wes belian. Udah itu aja wes, nanti kamu tumbuhkan sendiri sugestimu. Wah ini kayaknya kacerku ini dari bentuk kepalanya ini, wah ini begini, wah dari bentuk paruhnya ini begini. Sugestian sendiri. Awakmu, pikiranmu sugestian sendiri. Jadi itu semua sugesti. Kalau diklaim secara fakta nyatanya ndak ada. Jangan pernah menyimpulkan segala sesuatunya itu dari versi katanya. Kalau kita menyimpulkan segala sesuatu dari versi katanya, ya berarti modal kita itu cuma modal ikut-ikutan. Masih masuk akal kita itu dikatakan warisan, dikatakan ikut-ikutan. Itu cuma satu bro, opo? Agama, wes cukup itu aja. Lainnya untuk masalah modal kehidupan ya kita harus gali sendiri, kita harus cari sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya kaitannya dengan
ciri fisik nggak ada. Ya wis pilihan berdasarkan feelingmu saja. Cuman saranku kalau misalkan dari burung ombyokan, ya kalau bisa carilah burung itu yang lincah, aktif. Jangan cari burung yang diamnya kukru, takutnya sakit gitu loh. Takutnya sakit. Jadi carilah burung yang lincah saja. Itu aja sih. Kalau dari saya cuma itu. Selebihnya tergantung feeling kita. Tergantung feeling kita. Ya nanti kita bisa sugesti sendiri lah. Wah ini kayaknya dari seleb putihnya. Wah ini dari posturnya. Kita sugesti aja. Semua itu permainan sugesti aja teman-teman. Sugesti aja. Itu lebih halusnya, lebih ibarat kata positifnya ya. Positifnya saya katakan itu sugesti. Kalau misalkan saya katakan sugesti kok masih nggak mau misalkan ya. Kadang repot tuh orang-orang fanatik itu tak kasih istilah yang halus. Kadang nggak mau. Tak kasih kasar sekalian. Halu. Itu halu semua kayak gitu itu, dunia halu. Nah ya apa aku bilang halu, makanya kan lebih halus lagi saya katakan sugestian sendiri, pikiranmu, pola pikirmu sugestian sendiri. Kamu akan lebih percaya diri dalam merawat burung, lebih apa ya, lebih ngenuti feelingmu akhirnya. Wah kayaknya burungku ini enak tak jemur, wah kayaknya burungku ini enak tak jangkrik banyak, wah kayaknya burungku ini enak tak gini kan lah. Akhirnya bukan modal ikut-ikutan lagi. Modalmu dalam merawat burung bukan modal katanya, tapi hasil riset dari praktekmu sendiri. Ngono lho, Rek. Halo guys. Halo guys dulu. Halo guys. Salam. Kicau. Mania. Mantap. Mantap. Wah, lagi. Anakku gulet ya, Rek ya. Enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Anakku gulet. Nah, adik mau ambilin rokoknya papa? Mau nggak? Rokoknya di dalam lah, ambilnya ya Le ya. Saya kan sering sampaikan loh teman-teman. Kalau bisa itu kita merawat burung itu, ayo kita berpikir positif, kita berpikir sehat, kita berpikir bijak. Saya jamin kalau kita itu berpikir positif, berpikir bijak, bahwasannya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita feelingkan, apapun yang kita kita duga dari seekor burung ini tadi, semuanya sifatnya prediksi. Mau bicara apa aja prediksi, bro. Nggak ada, bro, orang itu yang bisa menvonis keadaan burung karena beda kodrat. Jangankan bicara burung, kita bicara sesama manusia saja. Kalau kita melihat dari luarnya, dari ciri fisiknya, ya kita akan tertipu. Kita akan tertipu, bro. Ya podo ae, bro, makhluk hidup ciptaan Gusti Allah kabeh kok. Ini kan ya ngono. Sampean di sini tuh tak ajak berpikir bijak realita. Jadi nggak ada di sini tuh istilah guru suhu itu nggak ada. Di sini tuh kita semua sama-sama belajarnya. Ya saya rasa dalam kehidupan apapun semuanya sama-sama belajarnya. Kalau ada orang yang merasa dirinya suhu, ya dia merasa aja gitu. Merasa dia gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman tak kasih saran ya. Berdasarkan feelingmu saja, kamu feeling yang seperti apa. Cuma secara dasar kalau bisa carilah yang aktif geraknya, lincah burungnya ya. Jangan cari yang diem, nyekukru, kayaknya jinak. Sebenarnya dia sakit, takutnya begitu, menurut Rek. Paham tuh dari sini? Bahkan saya kan pernah sampaikan kepada teman-teman di video saya kaitannya dengan ciri fisik paruh ya. Ciri fisik paruh apa Le? Kita lanjut ya. Jadi gini, saya kan pernah sampaikan kaitannya rasa malu saya. Waktu itu kan saya pernah punya kacer paruh celah, yang dimana tahun 2000 ya masih 2018an itu bro. Tahun-tahun segitu itu dimana saya itu suka fanatik ciri fisik, fanatik panas, fanatik dingin. Ngomongin ngono-ngono dulu itu ya. Saya dulu juga seneng ngono-ngono kuwi. Cuman kan semakin tak pikir kok malah ndak karu-karuan. Nah ini mulai berbenah saya ya. Waktu itu kan saya punya kacer paruh celah, memang volumenya keras teman-teman, volumenya keras. Saya pikir kan ini bukan masalah sugesti ya, kalau saat ini saya mengartikannya itu semua sugesti lah ya, sugesti. Waktu itu gini, saya punya kacer paruh celah itu memang volumenya keras, dan kebetulan saya punya temen namanya Roni dari Bali Dangin Tukat ya, dari BC Dangin Tukat. Dia waktu itu kacernya itu kalau nggak salah dari Jombang atau dari mana itu, luar kota pokoknya. Dibawalah ke rumah saya dengan bentuk paruh yang tipis ya,
tipis pipi menurutku volumenya sepiro manuk iki. Meremehkan. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang yang sotoy, orang-orang yang suka ngeklaim ini ngeklaim itu, fanatik ini fanatik itu, mereka-mereka yang seperti itu tuh saya rasa mereka tuh orang-orang golongan orang-orang yang sok tahu dan selalu meremehkan, merendahkan orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah ada di posisi itu. Sedangkan saya sudah berusaha mengenal diri saya. Makanya saya bisa bicara apa adanya seperti ini karena saya belajar dari diri saya sendiri. Pengalaman yang paling berharga, bro. Saya pernah ada di situ soalnya. Jadi orangnya tuh suka merendahkan orang lain, suka meremehkan burung orang lain. Saya dulu juga begitu, saya remehkan. Paruh kayak gitu tuh suaranya tebeli seberapa sih? Paling suaranya tipis ya. Waktu itu tak gitu kan, sampai bisa tanya ya. Waktu itu namanya Roni ya, temanku namanya Roni dari Bali. Terus cobalah di track. Setelah di track, saya tahu volumenya pedes bro. Ternyata walaupun bentuk paruhnya itu kecil tipis ya, tapi pedes ternyata volumenya. Lah, terus ya apa? Klaimnya berarti selama ini klaim saya kan patah. Ayo kan patah. Karena saya itu orangnya sadar diri dan tahu diri, makanya saya bisa bicara apa adanya seperti ini. Cuma orang sadar diri dan tahu diri, bro, yang berani berbicara apa adanya seperti ini. Orang yang nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak bakal berani bicara seperti ini, bro. Membicarakan sesuatu yang dimana dia juga pernah ngalami seperti itu. Aku ngomong apa enek, karena apa tujuan di sini kita semua sama-sama belajarnya. Makanya daripada kamu tersesat, tak omongnya apa enek. Ini bicara saya itu bicara yang apa adanya. Ya memang realitanya begitu. Mau ngomongin birahi emosi panas dingin, mumet, tetap mumet jawabannya. Kalau memang burung itu bukan burung yang bakat, bukan burung yang riwayat perjalanannya panjang. Burung bagus di lapangan itu tetap semuanya itu faktor perjalanan yang panjang, track record, jejak rekam yang jelas. Dari sini ya. Wes ngono ya video kali ini biar gak panjang-panjang ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mengedukasi, dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.